How are you this morning? I am fine. I am fine. Oke, nah kalau semua baik hari ini, kira-kira hari ini hari apa? Hari ini adalah hari Jumat. Hari Jumat. Nah kalau hari Jumat itu kita bikin apa dulu sebelum belajar? Kita senang dulu. Iya, kita senam dulu supaya kita Sehat. sehat dan semangat untuk belajar. Oke, senang sekali hari ini kita bertemu lagi lewat video pembelajaran. Iya, meskipun kita ketemu hanya lewat video, tetapi kita bersyukur karena kita semua masih dalam keadaan yang sehat. Oke, anak-anak di rumah, sebelum kita memulai pembelajaran kita mau berdoa dulu ya. Coba dalam sikap doa, lipat tangan, tutup mata, kita ucapkan doa mau belajar bersama-sama. Lord Jesus, we will study now. Bless us and our teacher to teach us. Thanks God, Amen. Oke, nah karena sudah olahraga, supaya anak-anak di rumah lebih semangat untuk belajar, kita mau bernyanyi bersama-sama dulu. Semua berdiri, kita mau nyanyi sama-sama balon udara. Langit biru, awan putih, terbentang indah, lukisan kuasa, ku melayang di udara, terbang dengan balon udaraku. Oh sungguh senangnya lintasi bumi, oh indahnya dunia. Langit biru, awan putih, terbentang indah, lukisan kuasa, ku melayang di udara, terbang dengan balon udaraku. Oh sungguh senangnya lintasi bumi, oh indahnya dunia. Oke, nah itu dia salah satu lagu kita sesuai dengan tema kita minggu ini tentang alam semesta. Oke, nah sebelum kita masuk di dalam pembelajaran kita, sebelum kita membahas tema dan subtema kita mau kembali lafalkan ayat hafalan kita satu minggu ini. Apakah anak-anak di rumah sudah hafal? Karena ini sudah hari kelima. Sudah hafal? Apa Bunda? Pasti sudah ya. Oke, nah kalau begitu kita ucapkan secara bersama-sama ya. Kita pelan-pelan dulu. Kita ucapkan dari Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Satu kali lagi, kita ucapkan semua yang lebih keras suaranya, yang semangat lafalkan ayat hafalan kita. Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke, nah itu ayat hafalan kita satu minggu ini. Itu tentang ayat hafalan kita. Kalau tema kita tentang apa lagi? Tentang alam semesta. Iya, betul sekali, alam semesta. Dan subtema kita adalah yang kita tempat tinggal, Bumi. Oke, nah sekarang kita akan masuk di materi kita yang pertama. Materi kita yang pertama ini akan dipandu oleh Bunda Novi. Silakan Bunda Novi. Terima kasih Bunda Opi. ya. Oke, kita akan masuk di materi kita yang pertama. Di materi kita yang pertama kita akan belajar tentang penciptaan, kemudian kita akan belajar tentang gravitasi bumi dan perputaran bumi. Nah, kira-kira anak-anak pasti sudah tidak sabar ya untuk belajar. Nah, anak-anak untuk penciptaan nanti kita akan belajar lewat video. Nanti Bunda sudah kirimkan video di grup kelas ya. Jadi nanti anak-anak akan putar dan anak-anak akan pelajari ya. Nah, kemudian yang kedua adalah gravitasi bumi. Nah, apa itu gravitasi bumi? Gravitasi bumi itu adalah gaya tarik dari dalam
bumi. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, katanya tadi kan gaya tarik dari dalam bumi. Ini Bunda memegang ada penghapus ya. Nah, penghapus. Coba anak-anak perhatikan baik-baik. Bunda akan menjatuhkan penghapus ini ya. Jadi anak-anak perhatikan. Oke, apa yang terjadi anak-anak? Penghapusnya jatuh ke bawah ya, ke bawah lantai. Nah, jadi penghapusnya jatuh ke bawah lantai itu karena adanya gravitasi bumi. Seandainya tidak ada gaya gravitasi bumi, pasti penghapusnya tadi itu tidak jatuh, tetapi dia melayang-layang di udara. Nah, itu adalah gaya gravitasi bumi, gaya tarik dari dalam bumi. Kemudian yang ketiga Bunda ya. Yang ketiga itu adalah perputaran bumi. Nah, perputaran bumi itu di mana matahari sebagai pusat tata surya ya. Nah, jadi matahari itu adalah sebagai pusat tata surya. Bunda akan contohkan ya. Ya, jadi ini Bunda mengambil satu contoh ya seperti ini. Nah, ini Bunda umpamakan sebagai matahari ya Bunda. Iya. Nah, jadi matahari itu sebagai pusat tata surya. Nah, kemudian bumi itu mengelilingi matahari. Jadi bukan matahari yang mengelilingi bumi, tetapi bumi yang mengelilingi matahari, sehingga ada namanya siang dan malam. Oke, seperti itu juga planet-planet. Jadi planet-planet itu yang mengelilingi matahari ya. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi anak-anak bisa paham? Ya, jadi itu adanya perputaran bumi karena adanya bumi yang mengelilingi matahari. Oke, bukan matahari yang mengelilingi bumi, tetapi bumi yang mengelilingi matahari, sehingga adanya siang dan malam. Kita bisa membedakan siang dan malam. Oke, itu dia materi kita yang pertama. Kita akan masuk di materi kita yang kedua yang akan dipandu oleh Bunda Seri. Silakan Bunda. Bunda Opi ya. Silakan Bunda Opi. Oke, terima kasih Bunda Novi. Nah, anak-anak, sekarang kita akan masuk di materi kita yang kedua. Nah, di materi kita yang kedua ini kita akan belajar dari buku berhitung. Ambil bukunya, buku berhitung. Buku berhitung ya. Nah, kalau sudah ambil buku, buka di halaman 26. 26. Nah, ini dia halaman 26. Ada gambar apa ini? Ada gambar. Oh, yang pertama ada matahari. Ada matahari. Yang kedua ada gambar apa ini? Bulan. Dan yang terakhir bintang. Nah, ini adalah gambar-gambar di alam semesta. Nah, di bawahnya gambar matahari ini ada angka berapa? Ada angka 9. Angka 9. Kalau di bawahnya bulan angka berapa? 8 Bunda. Angka 8. Nah, kalau di ini di bawahnya Bintang angka 7. angka 7. Nah, tugasnya di sini anak-anak di rumah akan menggambar. Nah, seperti ini matahari. Ada di bawah ada angka 9. Nah, anak-anak akan menggambar angka 9 matahari. Nah, sekarang Bunda akan praktekkan, kita kerja sama-sama ya. Oke Bunda. Oke, nah di sini sudah ada gambar matahari ya, di bawahnya ada angka 9. Nah, di sini Bunda akan gambar matahari 9 matahari. Bunda menggunakan warna kuning ya, tapi anak-anak di rumah terserah pakai apa. Mau tuh pakai pensil saja atau mau pakai pensil warna tidak apa-apa. Bunda akan gambar mataharinya. Bunda lingkari dulu. Nanti buat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekarang kita garis cahayanya. Nah, jadi deh matahari di atas, bawahnya lagi. Nah, ini dia. Coba kita hitung pasca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selanjutnya Bunda akan gambar bulan.
bulan. Bulan ada 8. Nah, itu dia gambar bulan. Yang terakhir ada gambar bintang. Gambar bintang ini ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Nah, itu dia tugasnya di buku di halaman 26. Nah, kalau sudah halaman 26, kita akan lanjut di halaman 27. Halaman 27 ya. Nah, di halaman 27 ini tugas anak-anak akan melengkapi angka yang hilang. Jadi seperti di gambar bintang dan matahari, kita akan melengkapi angka yang hilang. Nah, kira-kira angka berapa ya yang hilang di gambar yang pertama? Angka 1. Angka 1. Jadi tulis sini angka 1. Yang kedua 1, 2, 3. Angka berapa lagi yang hilang? 4. Angka 4. Selesai angka 4. Ada angka berapa kira-kira di sini? 5. Angka 5, betul sekali. Kalau sudah angka 5, angka berapa? 5, 6. Di sini kira-kira angka berapa? 7. 6, 7, 8. Kira-kira angka berapa lagi di sini? Angka 9. 9. Nah, itu di gambar bintang. Sekarang kita turun di gambar matahari. Angka berapa yang hilang? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Kira-kira sini angka berapa? 6. 6, 7, 8. Betul sekali. Di sini ada angka 9. Berarti yang hilang adalah angka 10. Nah, itu dia di halaman 27. Nah, itu dia tugasnya di buku berhitung. Sekarang kita akan lanjut di materi kita yang terakhir yang akan dipandu oleh Bunda Seri. Silakan, Bunda Seri. Oke, terima kasih Bunda Opi. Nah, sekarang kita masuk materi yang ketiga. Materi yang ketiga ini kita akan belajar kembali tentang 5 kata ajaib. Nah, siapa yang masih ingat apa-apa semua sih yang ada dalam 5 kata ajaib? Masih ingat? Masih, Bunda. Oke, kalau masih ingat ikuti Bunda mengucapkan ya. Yang pertama itu adalah ucapkan salam. Kemudian yang kedua itu minta maaf. Ketiga minta tolong. Keempat terima kasih. Dan yang kelima itu adalah permisi. Nah, anak-anak sudah mengerti dan sudah mulai paham dan mengingat kapan semua kita mengucapkan 5 kata ajaib itu adalah kapan kita melakukan 5 kata ajaib. Nah, yang pertama tadi itu adalah mengucapkan salam. Nah, mengucapkan salam itu ketika kita bertemu dengan seseorang, kita bertamu di rumah orang, atau kita menelpon, kita mengucapkan shalom selamat pagi, shalom selamat siang. Nah, itu adalah ciri khas orang Kristen ya. Ketika menelpon atau mengirim pesan itu harus mengucapkan shalom. Nah, kalau orang Kristen sudah mengucapkan shalom berarti itu sudah menandakan bahwa dia adalah orang Kristen yang menyapa sesamanya dengan sopan. Kemudian shalom selamat pagi, jangan katakan pagi. Kalau ada orang katakan pagi, pagi Bunda, berarti itu cuma mengatakan kepada Bunda atau kepada orang mengatakan bahwa ini sudah pagi. Nah, kalau ada yang berkata seperti itu, pagi Bunda atau pagi Mama pagi, orang tua sudah tahu bilang, oh iya ini sudah pagi ya. Jadi kalau kita mengucapkan salam itu shalom selamat pagi, jangan katakan pagi ya, karena itu sudah tahu atau pagi atau siang, jangan ya, harus katakan selamat siang. Jadi itu dia di
yang pertama ya, yang 5 kebajikan itu kita mengucapkan salam. Salam. Kemudian yang kedua minta maaf. Nah, anak-anak sudah paham kapan kita mengucapkan minta maaf. Nah, minta maaf itu ketika kita menyadari bahwa kita melakukan kesalahan, baru kita minta maaf. Kemudian yang kedua minta tolong. Nah, minta tolong ini anak-anak juga masih ingat. Ketika kita ingin melakukan sesuatu atau ingin mengambil sesuatu baru kita bisa harus katakan minta tolong. Jangan menyuruh orang itu hanya ambilkan saya ini, ambilkan saya ini. Itu tidak sopan ya, tapi harus katakan minta tolong. Biar bunda, orang tua, adik sekalipun kita harus mengucapkan minta tolong. Nah, itu adalah cara kita menghargai orang. Kemudian terima kasih. Terima kasih ini kita ucapkan ketika kita dibantu, selesai dibantu kita tadi minta tolong. Ketika dibantu harus katakan terima kasih. Atau ketika diberikan sesuatu harus katakan terima kasih. Jangan cuma langsung diambil, dirampas begitu saja dan baru tidak mengucapkan terima kasih. Kemudian yang terakhir itu adalah permisi. Nah, permisi itu anak-anak sudah menerapkannya. Ketika kita lewat di depan orang harus katakan permisi. Atau misalnya ada lagi duduk bersama dengan keluarga, kemudian kita lewat, nah itu harus katakan permisi. Jangan cuma orang tua saja, tapi siapapun yang kita bertemu atau kita lewat di depannya harus katakan permisi. Bisa ya? Nah, itu semua adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Itu adalah budaya yang baik. Kalau anak-anak Kasper itu sangat dikenal dengan budaya sopan santunnya. Jadi anak-anak jangan cuma karena dilihat orang baru kita melakukan hal yang baik atau membudayakan hal baik, karena hal yang baik yang kita sering lakukan itu adalah sudah menjadi budaya kita, kebiasaan kita. Jadi budaya itu adalah kebiasaan kita. Kebiasaan yang baik yang harus kita terapkan dimanapun kita berada. Bisa ya? Bisa bunda. Oke, nah itu dia materi kita yang terakhir, yaitu mengulang kembali tentang 5 kata ajaib. Sekarang kita untuk pembelajaran kita. Tadi kita sudah belajar bersama tentang bagaimana penciptaan. Tadi dalam video ya kita melihat penciptaan bagaimana, kemudian bagaimana apa itu gravitasi bumi, kemudian bagaimana bumi berputar. Nah, itu tadi materi yang pertama. Kemudian materi yang kedua itu kita belajar dari buku berhitung. Dan yang terakhir ini tadi kita mengulang kembali bagaimana budaya yang baik melalui 5 kata ajaib. Oke, sekarang kita akan menutup pembelajaran kita. Namun sebelum kita menutup pembelajaran kita tepuk semangat dulu ya. Karena tadi sudah semangat mengerjakan tugasnya, jadi kita harus tepuk semangat. Oke, tepuk semangat. 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 Tepuk tangan Kasper. Aku hebat, aku pintar, tapi beda. Oke, nah sekarang kita akan pembelajaran. Namun sebelumnya kita akan mengucapkan ayat hafalan kita minggu ini. Ya, kita ucapkan hari ini, besok di tag videonya atau direkam videonya baru kirim ke bunda ya. Jadi ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Matius 28 ayat 19. Sama-sama kita ucapkan 1, 2, 3. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu ya hafalan kita di minggu ini. Oke, semuanya lipat tangan. Kita akan menutup pembelajaran kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa, let's pray together. Lord Jesus, thank you for bless us in our study today. In the name of Jesus, amen. Oke, sampai demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di hari Senin di materi yang baru lagi.